Cinta itu kadang juga bikin baper. Cinta itu kamu Volagers. Cie, cinta-cinta. Emang sama siapa sih, Kak? Yang kakak maksud cinta ya cinta papa mama lah. Bukan lawan jenis kamu mah. Cie, nggak usah malu lah. Kamu cie-cie aja. Kita sama Volagers dulu yuk. Hai Voltagers! Kita doa dulu ya sebelum mulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kita bisa beribadah sekali lagi. Biar Engkau yang mempersiapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan ibadah hari ini, mengikutinya dengan penuh sukacita dan belajar tentang cinta. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mengikuti ibadah, sama-sama katakan amin. Nanti kita bakal ada fun time ya, pastikan kalian ikut sampai akhirnya. Yaudah yuk. 3, 2, 1, open the door! Let's praise Jesus! Everybody clap your hands in the air! Hey! Everybody sing! Hear it now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. Everybody raise your hands in the air. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving. Are you ready to jump? Let's go! This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. We'll never stop loving you. This will be the best time of our life as we encounter your love again. Here with you, our hearts will come alive as we declare, sing it out. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. As we declare your praises. Whoa, oh, oh, oh. This is our time, this is our place, this is our moment to live. Raise your hands in the air. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time. Are you ready to jump? This is our moment to lift your name.
dengan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Amin. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Angkatanmu sama-sama seperti ini. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, katakan sama-sama, ku beri yang terbaik. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Angkatanmu, kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hati. Everybody to jump. Untukmu, beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, katakan sama-sama, ku beri yang terbaik. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Oke, kanan dulu, 1, 2, 3. Pa pa para, 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 pa pa para. Angkatanmu yang terbaik, hanyalah bagimu, yes Tuhan, hanya untukmu yang termulia. Berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya. Everybody jump, go, sing. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu.
Mama papa pulang. Halo. Iya. Sorry Pak. Jadi tadi habis nemenin istri dari supermarket. Gimana? Akhirnya jadi pakai jasa kami, Pak Budi? Bilangan perkalian tambah-tambahan semua. Siapkan catatannya ya. 1 tambah 1 itu berapa? 2 tambah 2 itu berapa? 3 tambah 3 itu berapa? Habis itu kumpulkan sekarang. Sekarang juga Bapak paham, tunggu hari ini. Oke, dikumpulkan emailnya. Bapak Duh, paham. Kak Via ini berisik amat sih. Apa sih, Dik? Bawel. Duh, belanjaan mama berat loh. Duh, Mama, jadi ngulang lagi, Kak. Via, bersihin dong airnya. Bentar, Ma, ada telepon. Via, bantu mama cuciin wortel dong. Mama? Mama? Hah? Loh, kapan jatuhnya? Hah? Kok sudah? Masih bantu berdiri. Via, Keiko, kalian di rumah dulu ya. Papa harus antar Mama dulu urgent soalnya ya, oke? Oke, kita dulu ya.
Via, Ya, Pak. ayo ikut saat teduh yuk. Oh, Via lagi banyak tugas, Pak. Nanti ya. Oh, ya udah kalau gitu. Oke. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Tak ternilai Bapa. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan terhadap kami. Izinkan kami datang dalam hadirat-Mu, mempersembahkan penyembahan kami bagi-Mu Bapa. We wanna worship You with all of our hearts. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Yes. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak
seperti ini. Sungguh besar, oh sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, nyanyikan sungguh besar, angkat tanganmu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, engkau, sungguh indah. Sekali lagi, engkau sungguh indah Tuhan. Sungguh indah. Engkau Allah yang sungguh indah. Engkau Allah yang sungguh manis. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang hadir di tempat ini, di hati kami, di tempat di mana kami streaming hari ini. Kami gak mau cuma nonton Tuhan, tapi kami mau ngalami Tuhan di setiap tempat di mana kami ibadah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Halo semuanya, ini bulan apa? Seperti yang kita tahu ini bulan, kalau kita lihat tanggalan sekarang, kayaknya cepet banget waktunya berlalu dari 2020. Teman-teman mungkin masih ada yang sekolahnya online. Atau mungkin yang gak di Surabaya, mungkin di kota lain ada yang udah mulai offline mungkin. Karena ini udah 2021 loh, cepet banget, tiba-tiba udah hampir setahun aja. Drama-drama yang kemarin COVID itu terjadi gitu ya. Tapi bersyukur kalau kalian masih bisa ikutan ibadah. Dan bersyukur kalau bulan ini kalian masih ada di tempat di mana kalian berada sekarang. Masih bisa nafas, masih bisa makan dengan enak, masih bisa hidup, masih bisa sekolah. Bersyukur dan lebih lagi bersyukur karena bulan ini, bulan apa coba? Biasanya kalau masuk Februari itu bau-baunya bau-bau apa nih? Coba kalian pikirkan ya, kira-kira apa yang spesial dari bulan Februari? Apa yang spesial? Betul, biasanya orang mulai mempersiapkan yang namanya coklat gitu. Kalau dulu sih ya, nggak tahu kalian dulu bagi-bagi coklat nggak ya? Persiapin coklat atau mungkin baking, bikin cupcakes, bikin cookies atau bikin apapun lah. Yang pasti pengen rasanya share love ke orang-orang sekitarnya, ke temennya, ke best friendnya, ke BFF-nya. Pokoknya lakukan apapun yang penting kayak pengen share sesuatu, share love ke orang lain gitu ya. Karena ini memang bulannya penuh cinta, asik. Makanya kali ini, di ibadah kali ini, Voltage, kita juga akan bahas tentang first love. First love, apakah itu ada hubungannya dengan teman lawan jenis? Enggak. Karena first love yang satu ini, kita mau awali bukan dengan pacaran yang kalian bilang, itu kak yang biasanya cowok sama cewek. Enggak. First love yang kali ini itu ngomong tentang family.
Siapa cinta pertamamu? Asik. Kalau ditanya kayak gini kan udah bayangin kemana-mana lagi ya kan. Siapa first love di hidup kalian? Siapa cinta pertama? Yang kalian paling cinta, kagumi, sukai di hidup kalian siapa? Ayo, langsung muncul ya muka seseorang. Apakah itu papa? Apakah itu mama? Atau iya, deh jangan diperpanjang ya. Kita buka aja dulu. Di Keluaran 2 ayat 1 deh boleh. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 2. Keluaran 2 ayat 1. Ini ngomong tentang perjalanan pertama seorang Musa bayi lahir sampai akhirnya kalau kamu baca terus ya kan Keluaran itu bagaimana Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel and so on. Tapi kita nggak bahas ke sana. Kita cuma mau ngambil sedikit cuplikan dari kisah Musa awal-awal dia lahir. Kita baca ya. Keluaran 2 ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Waktu kakak baca ini bingung. Hah, kok dibilang cantik bukannya itu seorang anak laki-laki? Ya kan? Kalian mungkin juga bertanya hal yang sama. Tapi kakak coba cari translation yang berbeda. Kakak buka di NLT version yang bahasa Inggrisnya itu bilang itu special baby atau bayi yang spesial. Jadi Musa ini lahir di mata mama papanya, dia ini spesial. Seperti kamu dan saya. Waktu lahir, wah semua orang seneng, happy. Anaknya lucu ya, mirip mamanya ya, mirip papanya. Pokoknya orang-orang tuh seneng dengan kehadiran kita di bumi ini. Sama seperti Musa waktu itu juga gitu. Dia lahir dan dia sangat-sangat dicintai. Sampai waktu itu kejadiannya itu anak yang cowok ya waktu itu harus dibunuh. Jadi orang-orang ini menyembunyikan anaknya dari sebuah kejadian itu. Yaitu harus membunuh anak laki-laki, bayi laki-laki di bawah usia berapa gitu. Nah waktu itu terjadi mamanya papanya ini berjuang. Saking cintanya sama si anak ini dia berjuang untuk ngapain? Selamatin. Masukin kemana tuh? Kalau kalian baca ya kan, wah dia disembunyikan 3 bulan lamanya sampai akhirnya nggak bisa lagi disembunyikan karena anaknya tentu nangis, betul ya? Anak bayi nggak mungkin diam-diam aja, pasti ada nangisnya. Nggak bisa lagi disembunyikan, akhirnya diambil sebuah peti pandan DLL terus dihanyutkan gitu ya, si petinya itu terus dihanyutkan ke sungai. Dan kalian tahu habis itu ceritanya Musa diselamatkan sama putri Firaun, ya kan? And then bla bla bla. Tapi ngelihat gak betapa cintanya si mamanya ini, orang tuanya ini kepada si Musa kecil. Musa baby yang spesial ini. Kalau dipikir-pikir Tuhan itu meletakkan setiap orang itu selalu pada sebuah komunitas kecil yang namanya keluarga. Ada hubungan, yaitu hubungan darah. Ya kan? Makanya orang bilang blood is thicker than water. Darah itu lebih pekat, lebih kental daripada air. Itu yang dibilang hubungan keluarga itu lebih kental, lebih dekat daripada hubungan yang lain yang kita pernah jalin. Teman kayak mungkin atau apapun yang ada di sekitar kita, orang-orang sekitar kita. Tapi ketika ngomong ini ya, kita tuh jadi ingat Musa itu begitu disayangi, kita pun juga begitu disayangi. Kalau ada yang merasa lahir gak disayangin, lahir bahkan aku gak tahu papaku yang mana, atau lahir aku gak tahu digedein waktu itu sama siapa ya? Emak sih, sama nenek, sama engkong, bukan sama papa mamanya. At least you know that someone loves you. Kalau kamu anak yang lahir dan tidak punya papa mama, langsung ada di panti asuhan, kamu tahu gede kamu ada di panti asuhan itu, you still have your family. Kamu masih punya keluarga di hidupmu. Setiap kita punya keluarga. Mau keluarga itu
kelihatannya sempurna, atau keluarga itu biasa-biasa aja, atau keluarganya bahkan yang kamu merasa berantakan, you still have family. Dan mereka adalah first love yang Tuhan taruh di hidupmu. First love yang tidak akan pernah bisa digantikan. Gak ada orang bisa milih. Saya mau lahir di keluarga yang begini ya Tuhan, pokoknya nanti saya mau lahir di keluarga yang kaya raya, yang punya banyak mobil, yang punya rumah besar. Wah, kayaknya gak ada orang deh yang bisa milih itu. Jadi ketika kita lahir, kita gak bisa pilih keluarganya. Seperti apa, bentuknya, orang tua kita mau gimana, sifatnya, karakternya. Kita bakal diajarin dengan culture yang seperti apa di keluarga. Kita gak ada yang bisa milih. Tapi cuma satu yang bisa kita pilih. Mengasihi keluarga kita. Itu pilihan. Kamu mau benci keluargamu, kamu mau mengasihi keluargamu, itu pilihanmu. Kalau tadi kan kamu gak bisa milih lahir di keluarga mana. Sama kakak juga gak bisa pilih. Tapi kamu bisa milih untuk mengasihi atau tidak. Mengasihi papa mamamu. Sekalipun kamu tuh ngerasa kayak aku nih selalu dijudge. Orang-orang tuh gak ngerti, orang-orang rumah itu gak bakal pernah ngerti aku. Teman-temanku aja yang bisa ngertiin. Orang-orang rumah ini semuanya egois, maunya diturutin. Tapi gak ada yang mau ngertiin aku. Sekalipun orang-orang di rumahmu, keluargamu tidak mengerti kamu, ingat ini baik-baik. Kamu ada di sana untuk membawa kasih. Kalau tadi dibilang first love kita adalah family, then we have to love them wholeheartedly. Bulan kasih ini, coba diminggirin dulu. Ngomong tentang temen, ngomong tentang pacar apalagi. No, belum saatnya. Stop thinking about that. Look around, lihat orang-orang sekitarmu dan betapa berharganya mereka di hidupmu. Betapa cintanya Tuhan itu sampai taruh kamu di sebuah hubungan yang dekat, yaitu keluarga. Family kita itu top priority by the way. Tuhan, keluarga. Jadi Tuhan gak boleh digantikan sama family. Tapi Tuhan itu pengen kita punya hubungan yang erat juga dengan keluarga. Makanya ada yang bilang tuh, lagu itu loh yang tahun lalu hits. Harta yang paling berharga adalah tereret. Apa jawabannya? Keluarga. Gak ada yang bisa gantiin. Uang boleh hilang. Bisa dicari lagi. Tapi kalau keluarga hilang, kamu bisa kembalikan dia lagi? Hidup lagi? I don't think so. Ketika kamu punya papa dan mama, cintai mereka, hormati mereka selagi mereka ada. 2 bulan terakhir ini kayaknya, atau sebulan terakhir ini, kakak udah dengar 2 kali temannya kakak kehilangan orang tua mereka. Ini bukan nakut-nakutin sih, cuman ini real life yang terjadi. Betapa singkatnya kita itu bisa dekat sama mereka. Kita tuh bisa cintai, sayangi, hormati mereka. Jadi selama mereka ada, jaga harta yang paling berharga di hidupmu itu, keluarga ya. Ada satu kata yang kemarin kakak baru aja belajar, benar-benar baru belajar kemarin. Singkatan sih, namanya UWU. Ini lucu banget karena ternyata singkatan ini bilang unhappy without you. Jangan cuma ngomong ini sama orang-orang yang kita sukai ya kan. Coba ngomong ini sama papa mama. Mah, I'm unhappy without you. Widih, mamanya bisa kelepak. Mau uang jajan berapa? Wah, enggak ya. Ingat ya, tujuannya bukan minta uang jajan lebih. Tapi karena kita tuh sayang sama mereka. Kalau pagi kita ketemu papa mama, nyapa nggak? Atau gara-gara ya udah biasa kak serumah, yang ngapain disapa lagi gitu ya. Atau kita nyapa mereka as if ya karena orang tua kita hargai mereka. Pa, pagi dibangun mau sikat gigi ya kan, ngelewatin papanya lagi duduk di teras misalnya gitu ya. Terus kita kayak, pa, kita nyapa nggak? Kita hargai mereka nggak? Atau kita ngepatung? Ya emang biasa di situ, duduknya selalu di situ, ngopi di situ. Ya udah, kita anggap aja nggak ada gitu ya. Apakah kita seperti itu? Itu part of appreciating, loving, respecting parents kita. And then, kakak cuma mau kasih sebuah tips-tips singkat aja sih. Karena I'm still learning,
Sampai hari ini juga masih belajar, ya kan? Pernah nggak miskomunikasi sama papa mamanya? Kamu maunya gini, tapi orang tuanya maunya begini. Terus akhirnya dar gitu ya, langsung berantem gitu. Rasanya gak usah keluar kamar lagi gitu kan. Kunci kamarnya, ngambek. Pernah nggak miskomunikasi? Karena apa itu terjadi? Karena kita nggak komunikasi, gampang. Kalau kita komunikasinya lancar, pasti nggak ada miskomunikasi. Pasti bisa diselesaikan dengan baik. Jadi hari ini untuk membuat keluarga itu lagi balik ke top priority kita. Karena dia adalah first love kita yang pertama. Adalah dengan cara komunikasi. Kamu lahir di keluarga seperti apa mungkin berbeda sama keluarganya kakak. Keluarganya kakak lebih ke yang kaku-kaku gitu ya. Cool. I'm a cool parents gitu ya. I'm a cool kid gitu ya. Kayaknya semua orang itu cool. We have our own world gitu ya. Masuk kamar kita udah punya dunia sendiri. Ada yang kerja, ada yang ngapain lah ya kan, sibuk ini itu. Pokoknya udah punya dunia sendiri. Tapi yang gak pernah lupa gitu ya adalah WhatsApp. Sekarang canggih ya. Ya kalau mungkin kalian gak punya WhatsApp ya udah bergaul lah sama papa mama gitu ya. Tapi mungkin kalau tinggalnya berjauhan gitu ya, karena satu keluarganya kakak nggak semuanya di Surabaya, ada yang sering ke luar kota, DLL. Jadi kayak lebih banyaknya nggak di Surabaya gitu kan. Jadi harus kontaknya lewat apa? WA. Please talk and show that you love. Tiba-tiba aja misalnya kayak love you pa, ma. Misalnya kayak kemarin kokonya kakak baru terbang balik Surabaya. Save flight kokoku tayang. That's okay. That's how you love them and show it to them. Oke? Jadi hal pertama adalah komunikasi. Mau lewat WA, mau lewat langsung ngomong. Kalau memang kalian ada di keluarga yang satu rumah, maksudnya lengkap gitu ya, sering ada di rumah. Ya udah, go ahead. Make satu momen yang kamu tuh bisa communicate gitu ya. Terus abis gitu, make time. Ini pilihan susah. Kalau kalian udah bertumbuh dewasa, mungkin kalau yang masih SD mikir, memang aku nggak boleh kemana-mana, selalu di rumah. Ya udah, itu bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya yang udah beranjak gede, teenager, mungkin yang SMP udah lebih sering hang out ke mall sama temen, main lah, online gaming lah. Please remember to always make time. Yang kedua adalah make time buat papa, mama, atau saudaramu. Make time itu bahkan pengalaman yang paling memorable, yang paling dekat, yang paling fresh yang kakak alami adalah ketika kakak harus milih loh, kehilangan uang atau kehilangan hubungan. Uangnya lumayan loh, buat kakak lumayan sih, ratusan ribu. Tapi habis itu kakak harus milih, kehilangan uangnya apa kehilangan hubungannya, family time-nya yang jarang-jarang terjadi. Akhirnya ya udahlah, I let go the money, I still have them. Money bisa cari lagi, bener ya? Tapi mereka, waktunya mereka itu gak bisa cari lagi. Jadi kakak prefer untuk mengalah, kehilangan sesuatu yang tidak ada artinya dibandingkan dengan hubungan yang kakak punya. So, make time itu kadang ngomong tentang rugi, harus let go sesuatu. Kamu harus let go, kamu punya waktu sama temanmu. Kamu harus let go waktumu main. Cuma buat apa? Dinner. Mama papa udah tunggu di bawah. Siap makan, kamu perlu dinner sama mereka. Make time. Make time, always make time. Terus ngomong juga tentang main bersama. Kalau mikir tentang ini ya, kayaknya langsung ada yang protes nih. Gak bisa kak, papaku tuh sibuk. Atau mungkin mamaku tuh kerja kak, dari pagi sampai malam udah capek, kita makan terus tidur. Gitu ya kan. Kadang perlu disengaja, kalau kalian punya waktu weekend, please ajak mereka main. Oke? Karena entah kenapa ya, dari main itu bikin kita tuh jadi happy lagi. Hubungan itu jadi lebih dekat gara-gara main. Makanya kamu sama temanmu deket kan? Karena kamu sering main. Jadi coba sekarang di switch sedikit mainnya sama teman. Tapi kali ini mainnya sama orang tua. Asik kak, mereka loh gak ngerti Among Us. Mereka loh gak ngerti Roblox. Ya memang sih. Tapi paling gak, kamu pas ngajari mereka itu quality time-nya. Itu serunya. Ya, kalau misalnya mau lebih heboh lagi bikin mainan di rumah misalnya yang kalian bisa activity bareng. Tapi ini hal-hal yang tidak akan pernah tergantikan. Sungguhan. Kakak ngomongnya berbinar-binar ya, karena kakak juga ngalamin.
Kakak pernah nggak tinggal sama orang tua tuh 6 tahun? Jadi nggak di Surabaya waktu itu, nggak ada di satu rumah sama papa mama. Tinggalnya di kota lain dan waktu pulang, happy-nya gitu ya. Selain happy bisa di rumah lagi, makannya nggak usah mikir. Tapi happy juga loh, karena ketemu papa mama tuh kayak ada yang menanti di rumah. Punya nggak feeling kayak gitu? Atau feelingnya udah kayak, rumah lagi gitu ya kan. Jangan sampai punya feeling kayak gitu ya. Karena family, kamu tahu nggak apa singkatan, apa panjangannya dari family? Father and mother, I love you. Family. Coba urutin. F, father, A, N, M, mother, E, I, L, love, Y, you. Father and mother, I love you. Kapan terakhir kali kalian ngomong, I love you? Ke papa, atau ke mama, atau ke saudara. Kapan? Tahu jangan gak pernah. Mama papa doang yang ngomong. This time, saya encourage setiap kita untuk ngomong ke orang yang paling dekat. Your inner circle, yaitu keluarga. Your first love. Kamu lahir, kamu gak punya siapa-siapa selain mereka. Gak punya siapa-siapa selain keluargamu. Kalau nggak ada mereka juga kamu nggak akan bertumbuh dengan baik. Tapi karena mereka, Tuhan kasih berkatnya untuk papa mama sehingga kamu bisa dicukupi. Jadi this time, jangan ngerasa udah gede bro. Sis, kamu mau segede apapun, they are still your parents. Mereka tetap parentmu, tetap orang tuamu. Jadi ingat baik-baik, kalau kita dilahirkan di sebuah keluarga, there should be a reason why kita ada di situ. Harusnya ada sebuah alasan. Dan alasan itu dimulai dari sebuah kata simple yaitu love. Mereka first love-mu. Dan kamu have to bring the love. Give the love back. Kasih. Walaupun kamu gak dianggap, aku udah bilang kok kak, I love you. Tapi papaku gak pernah nyautin. That's okay. Ada satu pengalaman yang banyak sih pengalaman, tapi mungkin kakak ceritain 1 atau 2 lah ya. Ketika waktu kakak SD, terus one day itu jatuh, jadi tidur, gak tahu gimana posisinya, mungkin tidurnya acak adut gitu ya. Jadi jatuh dari kasur dan matanya kakak tuh natap lemari ujungnya lagi. Jadi persis sikunya lemari natap, dak, itu sampai harus dibawa ke dokter mata, sampai darahan gitu ya. Itu kakak bukan hanya kaget karena jatuh, tapi juga karena sakit. Jadi malam itu tiba-tiba pecah suasana rumah karena kakak tiba-tiba nangis dengan keras histeris. Gitu ya. Papanya kakak juga kaget, bangun lari, untung kita sebelahan aja kamarnya. Terus ngepot, cikit, jatuh. Karena kena ke keset gitu ya, keset buat alas kaki itu. Jatuh. Itu pengalaman yang buat kakak itu memorable. Karena apa? Karena artinya dia belain kakak loh. Dia juga melakukan sesuatu, dia rela harus bangun dengan kekagetan yang maksimal. Demi anaknya, karena anaknya lagi nangis histeris. Itu memorable. One more thing yang memorable adalah ketika kakak tuh SMP. Kakak tuh risih banget ya. Digandeng sama papa. Apalagi pergi ke mall. Kan cewek ya kan. Terus papanya kakak ini gandeng gini tangannya. Terus kakak ini jadi cewek, waktu itu tomboy sih memang. Jadi aduh nanti kalau ada temen lihat gimana gitu ya kan. Tapi sekarang kangen loh. Jadi kalau kamu digandeng atau dipeluk sama papamu, bersyukurlah. Karena one day kamu akan kangen sama itu. Karena mungkin kalau kamu udah gede, udah kuliah atau mungkin udah udah kerja gitu ya. Papamu kali yang sungkan untuk menggandeng tanganmu. Kamu boleh gandeng tangan papa duluan. Anything you can do just to show them love. Kamu adalah pembawa kasih di keluargamu. Kamu adalah pembawa kasih di keluargamu. Kasih di keluarga boleh dingin, tapi kamu anak voltage ada di sana harus bikin hangat. Sering peluk, sering bilang I love you. Kakak pun juga memaksa diri. Kalau nggak dibiasain, jadi dingin juga kasihnya. Kakak maksudnya ya, harus membawa kasih di dalam keluarga. Itu tips simpelnya buat hari ini. Kamu nggak kebetulan ada di sana,
Pemain musik juga boleh maju. Kamu gak kebetulan ada di sebuah keluarga yang mungkin not as perfect as your friend's family. Mungkin gak sempurna itu. Tapi it's okay. You can still choose to be the love bearer. Pembawa kasih di keluargamu. Coba taruh tangan di hati seperti ini. Ada satu lagu yang setiap kali kakak nyanyi tuh pengen nangis gitu ya. Tapi this time biar Tuhan sendiri yang kasih yang besar banget di hidupmu. Supaya kamu bisa mengasihi your first love, your family. Taruh dua tangan di hati seperti ini dan katakan bersama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan bersama keluargaku. Kami mau mengasihi keluarga kami as you love our family, Lord. Seperti Engkau mengasihi keluarga kami, demikian pula kami mau mengasihi setiap orang di dalam keluarga kami. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi kami Engkau segalanya. Let you be the first person who bring the love. Biarkan kamu jadi orang pertama. Kalau itu belum pernah terjadi, kamu orang pertama yang membawa kasih di dalam keluargamu. Biar Kristus nyata di hidupmu, karena kasih Kristus nyata melalui kamu. Melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kakak minta setiap anak-anak Voltage nyanyikan ini dengan pelan, dengan suaramu sampai telingamu bisa dengar bisikan dari suaramu ini jadi komitmen di hatimu. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya. Amin. Pemulihan di dalam setiap keluarga ya Tuhan. Karena satu orang, maka pulihlah satu keluarga. Karena satu orang, maka ada keselamatan di dalam keluarga. Biar Tuhan yang jadi center, pusat dari keluarga kami. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Aku berdoa hari ini buat setiap telinga yang mendengar. There are special baby yang ada di sebuah keluarga yang gak sempurna, tapi keluarga yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami adalah keluarga yang terbaik. They are not perfect, but they are beautiful in your sight. Dan mereka adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan buat keluarga yang Kau berikan. Terima kasih untuk papa mama. Terima kasih untuk saudara yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk berkat terbaik, harta yang paling berharga di hidup kami, yaitu keluarga. Hari ini kami lepaskan berkat buat setiap keluarga-keluarga. Biar tidak ada satupun dari mereka yang akan kehilangan kasih Tuhan. Karena ada anak Voltage yang hari ini ikut ibadah. Dan mereka yang akan membawa kasih itu ke rumah mereka,
kepada papa mama mereka, bahkan orang tua yang hampir bercerai pun di dalam nama Yesus akan kembali mengasihi, mencintai, jadi keluarga yang utuh di dalam nama Yesus karena ada anak Voltage yang berdoa untuk mereka. Di dalam nama Yesus aku berdoa buat setiap orang tua yang bahkan hari ini juga mendengarnya. Tuhan berikan kepada mereka kasih mula-mula kepada setiap keluarga. Sebab tidak ada satupun keluarga yang tidak ada di dalam rencana Tuhan. Setiap mereka dijadikan satu karena ada rencana yang mulia di dalam keluarga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembalikan kasih mula-mula, your first love in their family. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Voltagers. Hambamu lepaskan berkat yang terbaik buat setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Jadikan mereka anak-anak yang akan membawa keselamatan buat banyak orang. Jadi God Stop Agent dimanapun mereka berada, mereka akan membawa kasih Tuhan. Membawa sukacita, membawa damai sejahtera untuk orang-orang yang mereka temui. Di dalam nama Yesus Kristus terimalah berkat ini mulai hari ini sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you. Oke Voltagers, hari ini kita mau main sambung kata ya. Kalian bisa ikutan dengan scan barcode di sini atau klik link di bawah ini. Jangan lupa buat yang paling gokil dan lucu ya. Oke, kita coba dengan soal percobaan. Soalnya adalah besar pasak daripada tiang. Nah, kira-kira kalian sambunginnya dengan kalimat lucu kayak apa tuh? Kalau kakak ya, besar pasak daripada tiang, agar menjadi bijak kita harus tenang. Cakep, gitu ya Voltagers. Sekarang kita mulai dari soal yang pertama. Nilai setitik rusak, susu sebelanga. Nah, apa tuh kira-kira kalian bisa submit jawaban yang lucu, yang gokil, yang aneh, yang gak nyambung juga gak apa-apa gitu ya. Soal yang kedua. Seberat-berat mata memandang, berat jua bahu memikul. Wah, apa ya tuh kira-kira jawabannya? Iya, kayak gak pernah denger ya. Oke, lanjut Kak. Oke, yang terakhir, menarik barang dengan berani, menarik kerja dengan usaha. Wah, apa tuh kira-kira jawabannya? Bebas ya jawabannya, Yeah. pokoknya yang gokil, Gokil. yang asik. Wah, gak sabar nih mau baca jawaban dari kalian. Pasti lucu-lucu, bikin ngakak dan gokil lah yang pasti. Nah, ketemu sekali lagi ya minggu depan. See ya! 3, 2, 1, close the door!